siapa yang dalam sejarah ini Indonesia terbukti mau mengganti Pancasila. Sejarah kita mencatat Pancasila itu mau diganti dengan komunisme oleh PKI. Emang umat bodoh apa? Saat ini sekarang ada yang mengusulkan rancangan undang-undang HIP tanpa ada TAP MPRS nomor 25 1966. Jadi pasal 7 rancangan undang-undang HIP ini akan menghilangkan ruh ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sebuah nilai ketuhanan yang akan diganti dengan istilah gotong royong. Nah, seolah ada yang ingin mengaburkan persoalan komunisme ini di Republik. Ada yang ingin menghapuskan sejarah PKI di Republik ini. Dan kita ini, siapa yang benarnya punya proyek menjadikan Pancasila nggak sakit lagi ini siapa? Ada upaya yang ingin mengganti Pancasila dengan PKI. Inilah yang membuat umat Islam. Joko Widodo kemarin menerima delegasi Partai Komunis Cina. Sementara para petani pegunungan Kendeng berunjuk rasa di depan Istana Negara, Presiden Joko Widodo menerima delegasi Partai Komunis China di Istana Merdeka. Tugas kita adalah rapatkan soft, satukan hati, dan perbaiki barisan. Bagaimana wajib antara NU Muhammadiyah, antara apa saja, wajib melebur bersatu, khususnya untuk menyelamatkan Indonesia. Indonesia di ujung tanduk. Komunis akan melakukan revolusi, Syiah pasti akan menggilas, ya. Dan kekuatan Islam sebenarnya kekuatan yang paling menentukan, dan Islam telah pernah menyelamatkan Indonesia dulu. Dan Islam akan tampil di masa depan menyelamatkan kembali Indonesia untuk kali berikutnya, walaupun darah banyak tertumpah. Tetapi para kaum muslimin yang ada sekarang bertekadlah, saya akan siap untuk bahu-membahu dengan saudara saya dari kelompok manapun selama dia ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesadaran, kepahaman bahwa sudah saatnya Islam bergerak serius, bersatu, melebur, kemudian sama-sama dilanjutkan. Ya, dilanjutkan RUHP ini. Nah, disinilah kemudian baru berapa minggu lalu, dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang dia rasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan republik ini. Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Ada gak dia minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Gak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Kan begitu kira-kira. Nah, inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid. Yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Abu Bakar, Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam, ketika saya ditanya Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya, maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari. Belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini,
Selesai bunyi bertalu-talu. Mengenai gagasan Pancasila ditetapkan menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila, itu ternyata dari fraksi partai politik lain. Dokumen rekamannya itu sudah kami dapatkan. Jadi gagasan tentang Pancasila menjadi Trisila kemudian menjadi Ekasila itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan. Atau bila perlu nanti rekamannya akan kami kirimkan. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi Trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Trisila jika diperas menjadi Ekasila, keseluruhan dari jiwa dan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Gagasan itu bukan muncul dari fraksi PDI Perjuangan. Mereka ini sini saudara, kita berubah, bukan saksikan lagi bahwa di depan kita ada PKI. Tunjukkan jalan. Negara komunis, negara anti Tuhan, anti agama. Mereka membantai umat Islam. Itu komunis, itu PKI, hancurkan. Insya Allah kita akan sanggup berkorban kalau perlu dengan darah dan nyawa kita bersama-sama. Takbir. Suatu waktu nanti pasti akan dirobek oleh Allah. Pancasila dan landasan negara, yaitu pembukaan Undang-Undang 45 adalah hadiah umat Islam sebagai jalan tengah, meniru pada Piagam Madinah, merangkul semuanya. Kaum Quraisy pun dirangkul di Madinah. Di sini agama Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha dilindungi, tidak pernah diapa-apakan. Karena Islam dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak, nggak mungkin. Yang membangun, perusak tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, liberal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun dia akan merusak negara.